Halo buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Kami nih dari kelompok 4 mendapatkan tugas mata kuliah dari Pendidikan Lingkungan Hidup, yaitu tentang mencari tahu proses pembuatan limbah atau proses penanganan limbah di daerah pabrik-pabrik. Nah, pada hari ini saya sudah berada di salah satu pabrik pembuatan tahu kuning. Tapi sebelum saya berbicara langsung dengan pemiliknya tentang pengelolaan limbahnya, mari kita lihat dulu tata cara proses pembuatan tahu kuning. Ayo, mari kita lihat. Oke teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan pemiliknya atau ownernya dari si pabrik tahu ini sendiri. Sekarang sebelum kita lihat ke dalam lebih luasnya, kita mau tanya-tanya dulu sedikit sama si Bapak Ibu. Halo Pak, selamat siang. Namanya siapa? Namanya Karifal. Karifal, aku mau tanya sedikit. Berdirinya pabrik ini sejak kapan Kak? Pabrik ini sih udah berdiri 4 tahun, dari 2006 kemarin. Ya untuk saat ini sih masih bergeraknya di tahu kuning aja, tahu kuning Bandung ya. Terus kalau tahu kuning sendiri kuatnya sampai berapa lama atau berapa minggu? Untuk tahu kuning sendiri itu paling bertahan itu 2-3 hari. 2 sampai 3 hari. Dia nggak lama, karena ya lain ceritanya kalau pakai bahan pengawet ya. Tapi kalau kita nggak pakai bahan pengawet, dan itu pasti lebih sedikit waktunya untuk bertahan. Kami mau tahu nih cara pembuatan tahu atau prosesnya. Boleh? Aja. Boleh kami ke dalam? Iya. Yuk kita ke dalam. Biar lebih jelas, lebih enaknya saya coba jelasin proses dari awalnya aja ya, sampai di terakhir, sampai kuning-kuning kayak gini. Ya lebih enak lagi ke proses pertamanya aja, ke penggilingan. Jadi untuk pertama itu kacang kedelai itu direndam, direndam di sini. Tapi setelah dia udah mulai mekar, baru digiling. Nah, yang udah halus ini, yang sudah giling, nanti masuk ke tungku yang sebelah sini. Tungku yang sebelah sini itu untuk pembakaran pertama ya. Ini ya Pak? Ya, untuk bikin awalnya itu ntar jadi susu kacangnya dulu. Susu kacang, setelah ini matang, baru kita saring. Ini proses kedua, penyaringan. Penyaringan. Ya, penyaringannya di sini. Nah, kalau udah disaring, ampas yang setelah digilingnya itu, ini baru jadi salah satu limbahnya. Untuk yang ampasnya ini nih, yang atas. Berarti ini Baru yang kita pakai yang bawahnya, air saringannya. Baru dari sini itu dikasih air biang. Air biang tahunya dulu. Air biang tahunya supaya ini proses yang sudah dibiang itu ntar dia bakal ngebumpel, jadi ngebumpel kayak kembang tahu. Nah, setelah itu baru kembang tahunya itu disaring lagi, di-press di sini. Setelah di-press, sudah press, yang dibuka cetakannya jadinya yang ini, yang putih. Nah, untuk mengkuningkan tahu itu Nah, setelah ini dipotong dulu
dipotong jadi satu-satu bagian, baru naik ke tungku sana air kunyit. Nah, baru setelah diangkat matang di situ tahunya kuning begini. Ini jadi sebenarnya bisa dibilang sudah matang karena 2 kali masaknya. Oh, iya, iya. Jadi mau langsung dimakan pun tidak masalah. Berarti di sini proses mengkuningkan tahu itu pakai kunyit. Tidak ada bahan pengawetnya gitu. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan tahu. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana si pemilik tahu ini mengelola limbahnya. Kita kan ada 2 jenis ya, limbah airnya dan ampasnya. Untuk limbah airnya kita udah bikin saluran ini langsung ke sungai. Jadi karena kalau tidak ada pembuangan itu bakalan bau dan mencemari warga. Jadi kita bikin saluran sendiri sampai ke sungainya. Dan untuk ampasnya sendiri ini sudah dibikin langsung sama peternak. Jadi untuk peternak sapi dan kambing itu mereka yang datang sendiri ke kita untuk ambil ampasnya. Jadi untuk pabrik kita itu tidak ada sisa-sisa ampas itu. Jadi ya buat lingkungan alhamdulillah tidak ada komplain lah. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk mengelola limbah tahu ini, pemilik memiliki 2 opsi. Yang pertama, pemilik sudah menyiapkan saluran air khusus yang mengarahkan langsung ke sungai. Dan yang kedua, si pemilik sudah bekerja sama dengan para peternak yang membutuhkan ampas tahu tersebut. Oke, teman-teman semua, kami dari kelompok 4. yang terdiri dari saya, Dinijar Prasetya, dan teman saya. Nurmalia Sartima, saya Desi Afriani, saya Hilyatul Labibah. Saya sudah senang menome. Mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak. kepada pemilik tahu tersebut, yaitu Abang Rival yang telah bersedia waktunya untuk dimintai keterangan dalam proses pembuatan tahunya dan juga sampai proses pengelolaan limbahnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi selaku dosen dari mata kuliah PLH yang telah memberikan tugas kepada kami. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video kali ini kami memiliki kekurangan dan kesalahan. Tapi dari kesimpulannya adalah bahwa pemeliharaan lingkungan hidup itu sangat penting bagi kita semua, khususnya kesadaran diri kita dalam memelihara lingkungan hidup agar supaya lingkungan kita tetap terjaga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.